Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita melanjutkan materi kita minggu yang lalu, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Ibu harap anak-anak kami masih ingat apa tujuan pembelajaran tersebut. Itu kalau boleh jangan sampai dilupakan, supaya tujuan kita belajar itu kesampaian dan ada artinya anak-anak kami mengikuti pembelajaran. Kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai surat lamaran pekerjaan. Kalau minggu yang lalu kita belajar mengenai pengertian, unsur-unsur yang ada dalam surat lamaran pekerjaan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan, syarat-syaratnya. Sekarang kita akan masuk jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu ada dua jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan data pribadi atau kurikulum vitae. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu lengkap dibuat data pribadinya. Dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan data pribadi atau kurikulum vitae. Sebenarnya dua-duanya sama baiknya. Jadi tidak perlu apakah yang nomor satu lebih baik, itu sama saja, sama baiknya. Sekarang kita belajar mengenai cara membuat surat lamaran pekerjaan. Caranya, yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Ya, sudah. Yang kedua, tuliskan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Tidak bertele-tele, tidak berlebihan. Ya. Dan jangan sampai terdapat kalimat-kalimat yang sama. Yang ketiga, tuliskan secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai oleh perusahaan karena melalui tulisan tersebut dapat dinilai pribadi pelamar atau pribadi dari orang yang melamar. Jadi dari tulisan kita itu biasanya orang bisa menilai kita seperti apa karakter kita sendiri. Tulisan kita itu adalah gambaran dari kepribadian kita. Makanya saya harapkan anak-anak kami semua biasakan menulis dengan rapi. Bukan dikatakan menulis indah, tapi rapi. Yang berikutnya, perhatikan kebersihan suatu surat lamaran pekerjaan. Ya, kebersihannya yaitu jangan sampai ada kena tip X, jangan sampai kena penghapus. Usahakan rapi. Makanya sebelum dituliskan ke kertas yang mau dikirimkan, lebih bagus dikonsep terlebih dahulu supaya jangan ada kesalahan-kesalahan. Yang berikutnya, isi secara jelas data diri dan suatu informasi yang informasinya tentang diri Anda. Informasi tentang diri kita itu, diri pelamar itu selain nama lengkap, pendidikan, alamat, boleh juga dijelaskan di sana kualifikasinya. Kualifikasi itu kemampuan kepribadiannya, misalnya kemampuan berbahasa Inggris secara lancar, kemampuan menggunakan komputer yang seperti ini, atau mungkin ada juga kemampuan dalam bidang olahraga, boleh saja karena itu merupakan nilai plus. Yang berikutnya, jika Anda mempunyai sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk dapat melampirkannya. Nah, itu tadi yang saya jelaskan menjadi nilai plus. Sumber surat lamaran pekerjaan. Sumbernya, kalau kita membuat surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa sumber. Pertama, sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber lowongan pekerjaan. Ini biasanya dari Departemen Tenaga Kerja. Itu langsung dibuat dalam bentuk iklan, dalam bentuk pengumuman resmi. Jadi awal bahasanya itu tadi, kalimat pembukanya itulah yang membedakan.
Ada yang kedua, sumber lowongan pekerjaan dari media tertentu. Ya, hampir sama dengan yang pertama. Dan yang ketiga, sumber lowongan pekerjaan karena referensi pihak tertentu. Ada orang dalam di perusahaan yang kita lamar itu yang memberikan informasi kepada kita. Jadi lewat informasi dari orang dalam itulah kita memasukkan dan mengajukan lamaran pekerjaan. Itu yang dimaksud dengan referensi diri. Berikutnya kita akan masuk ke hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Menyebutkan sumber lamaran. Yang kedua, identifikasi diri lengkap dari pelamar, yaitu nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, handphone, atau juga alat bantu komunikasi lainnya. Harus jelas. Ya. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Itu tadi sudah Ibu jelaskan bagian apa yang mau kamu duduki. Yang keempat, riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini mulai dari misalnya dari tingkat SD sampai tingkat apa, tingkat terakhirnya itu dijelaskan. Jadi biasanya kalau terpisah, karena tadi ada 2 jenis surat lamaran pekerjaan itu, kalau dia terpisah dari kurikulum vitae-nya, maka mulailah dari pendidikan tertinggi, bukan dari yang terendah. Yang berikutnya, riwayat pekerjaan ini kalau ada, kalau belum ada ya jangan dicantumkan. Yang berikutnya, kemampuan lainnya, itu tadi yang merupakan nilai plus. Dan yang terakhir, referensi, ini tadi sumbernya itu siapa yang memberitahukan sama kita, apa posisinya di perusahaan itu yang disebut dengan referensi. Berikut kita akan membahas fungsi surat lamaran pekerjaan. Fungsi surat lamaran pekerjaan yang pertama sebagai bukti tertulis, ya sesuai dengan fungsi surat. Yang kedua sebagai media atau alat komunikasi. Jadi lewat lamaran pekerjaan itu kita berkomunikasi kepada pihak perusahaan. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Jadi melalui surat kita itulah pihak perusahaan mempertimbangkan apakah kita layak bekerja di perusahaannya atau tidak. Itulah yang disebut fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Dari contoh inilah yang disebut dengan full block style. Dari contoh ini kalau ada yang kurang jelas, anak-anak kami boleh nanti membuatnya di dalam bentuk diskusi atau tanya jawab. Dan lebih jelasnya lagi, anak-anak kami boleh membaca buku paket bab pertama tentang lamaran pekerjaan. Sekian pertemuan kita yang kedua. Ibu harap juga anak-anak kami semua mengerjakan tugas-tugas yang diberikan supaya tidak sia-sia pembelajaran kita hari demi hari. Sampai jumpa, salam sehat selalu dan terima kasih.